Hari pernikahan itu berubah jadi mimpi buruk. Seorang dokter muda menangis di pelaminan, bukan karena bahagia, tapi karena dihina habis-habisan. Semua menertawakan pilihannya menikahi tukang ojek. Namun tak satu pun dari mereka tahu, siapakah pria itu sebenarnya? Dan apa yang akan terjadi saat rahasianya terbongkar. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Supaya kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita inspiratif, dramatis, dan penuh makna lainnya untuk kalian semua. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Alia, dokter muda kebanggaan keluarga besar. Gaun putih sederhana membungkus tubuhnya, senyum tipis terukir di wajahnya. Namun senyum itu perlahan retak ketika ia menyadari satu hal, tak semua tamu datang dengan doa. Bisik-bisik mulai menyebar, makin lama makin jelas menusuk telinga. Dokter cantik menikah dengan tukang ojek. Sayang banget ilmunya. Orang tuanya kemana sih? Kok tega? Alia menunduk. Tangannya dingin. Dadanya sesak. Di sampingnya, Raka berdiri tegap meski jas yang ia kenakan hanyalah jas pinjaman. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menyimpan luka yang tak terucap. Ia mendengar semuanya. Setiap tawa, setiap ejekan, namun ia memilih diam. Ketika sesi foto keluarga dimulai, beberapa kerabat sengaja menjauh. Ada yang berpura-pura sibuk, ada pula yang terang-terangan berbisik sambil menutup mulut. Kalau tahu begini, mending aku nggak datang, ucap seseorang tanpa rasa bersalah. Air mata Alia menggenang, namun ia menahannya. Raka perlahan menggenggam tangannya. Maaf. Aku membuatmu malu, bisik Raka lirih. Alia menggeleng pelan. Tidak, aku bangga padamu. Namun di balik kata-kata itu, Alia tahu, badai baru saja dimulai. Karena bagi keluarganya, pernikahan ini bukan kebahagiaan, melainkan aib yang ingin mereka sembunyikan. Meja makan panjang itu dipenuhi hidangan mahal. Aroma masakan menggoda, namun tak satu pun terasa menggugah selera Alia. Kursi-kursi berjejer rapi, wajah-wajah keluarga besar berkumpul, namun tidak dengan kehangatan. Yang ada hanyalah tatapan menilai, seolah Alia dan Raka sedang diadili. Sendok baru saja menyentuh piring ketika suara ibu Alia memecah keheningan. Kamu sekolah tinggi-tinggi, Alia, katanya dengan nada dingin. Demi laki-laki yang kerjanya nunggu penumpang di pinggir jalan. Udara seketika membeku. Beberapa bibi saling pandang. Lalu tersenyum miring. Seorang paman menghela napas panjang, seolah kecewa. Apa enggak kepikiran masa depan, sambung ibu Alia tajam. Anak dokter, cucu dokter, tapi menantuku tukang ojek. Raka menunduk. Tangannya mengepal di bawah meja. Piring makannya masih utuh, nasi tak tersentuh. Maaf, Bu, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Saya akan kerja lebih keras. Saya janji akan membahagiakan Alia. Kalimat itu bukannya meredakan, justru memancing tawa sinis. Hahaha, kerja lebih keras. Kerja apa lagi? Nambah jam narik, ejek sepupu Alia sambil tertawa. Yang lain ikut tertawa. Ada yang menutup mulut pura-pura sopan, ada yang terang-terangan mengejek. Alia menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, tolong, jangan seperti ini. Namun ibunya justru menyandarkan tubuh ke kursi, menatap Raka dari ujung kepala hingga kaki. Kamu laki-laki, kan? Katanya datar. Kalau memang sayang Alia, harusnya kamu sadar diri. Kata-kata itu seperti tamparan. Raka menarik napas panjang. Dadanya sesak, namun ia tetap menunduk. Ia tak membela diri, tak menyebut siapa dirinya sebenarnya. Ia hanya ingin satu hal, melihat Alia bahagia. Meski harus mengorbankan harga dirinya. Seorang paman menyela, suaranya dibuat lembut namun menusuk. Alia ini aset keluarga. Masa depannya cerah. Kamu, apa yang bisa kamu banggakan? Alia akhirnya berdiri. Kursinya bergeser keras. Cukup, suaranya bergetar. Yang aku butuhkan bukan status atau harta. Aku memilih dia karena hatinya. Ruangan mendadak sunyi. Namun kesunyian itu bukan karena pengertian, melainkan karena rasa tidak percaya. Ibu Alia mengusap pelipisnya.
Kamu akan menyesal, katanya dingin. Hari ini mungkin kamu membela. Tapi nanti, kamu akan tahu rasanya hidup tanpa martabat. Raka menatap Alia. Matanya penuh rasa bersalah. Dalam hati, ia berjanji. Suatu hari, mereka yang tertawa hari ini akan terdiam. Rumah kecil itu berdiri di gang sempit, jauh dari bayangan kehidupan mapan yang selama ini melekat pada nama Alia. Dindingnya sederhana, perabotnya pun tak seberapa. Namun di sanalah Alia memilih memulai hidup barunya, bersama Raka. Hari-hari pertama pernikahan berjalan pelan, namun bukan tanpa luka. Setiap pagi, saat Alia berangkat kerja dengan seragam dokter, tetangga mulai berbisik. Tatapan mata mengikuti langkahnya, dari ujung gang hingga hilang di tikungan. Sayang ya, dokter tapi hidupnya begini. Katanya pintar, tapi salah pilih suami. Alia hanya tersenyum tipis, meski dadanya perih. Sore hari, ketika ia pulang, suara knalpot motor tua Raka terdengar memecah keheningan. Jaket ojek online yang warnanya mulai pudar melekat di tubuh Raka. Helmnya penuh goresan, seperti kisah hidup yang ia sembunyikan. Seorang tetangga menyindir tanpa malu. Dokter, kok pulangnya naik motor butut? Nggak malu tuh, udah capek sekolah mahal-mahal. Alia berhenti melangkah. Tangannya menggenggam tangan Raka lebih erat. Yang penting aku bahagia, katanya lembut namun tegas. Beberapa orang mencibir, menggeleng tak percaya. Malam-malam mereka sederhana. Alia memasak seadanya, Raka membantu mencuci piring. Tak ada makan malam mewah, tak ada liburan mahal. Namun tawa kecil sering hadir di antara kelelahan. Raka selalu berangkat subuh. Saat azan belum selesai berkumandang, ia sudah mengenakan jaketnya. Alia sering terbangun, pura-pura tidur, memperhatikan suaminya berdoa lama di sudut kamar. Pulangnya hampir selalu larut. Kadang bajunya basah oleh hujan, kadang wajahnya tampak lelah, namun tak pernah sekalipun ia mengeluh. Maaf aku pulang malam, ucapnya setiap kali. Tidak apa-apa, jawab Alia sambil menyodorkan teh hangat. Yang Alia tak tahu, Raka sering menerima panggilan telepon di luar rumah. Suaranya berubah tenang dan tegas. Kata-kata asing terdengar, bahasa Inggris, istilah bisnis, angka-angka besar. Namun begitu Alia mendekat, Raka selalu mengakhiri panggilan itu. Ada siapa? Tanya Alia suatu malam. Tidak ada. Urusan lama, jawab Raka singkat, lalu tersenyum. Bisik-bisik tetangga makin menjadi. Katanya tukang ojek, tapi kok sering nelpon kayak bos. Ah, paling bohong. Alia memilih tak peduli. Ia percaya pada suaminya, meski tak memahami sepenuhnya. Namun suatu malam, saat Raka tertidur kelelahan, ponselnya bergetar di meja. Nama penelepon muncul sebentar di layar, Mr. Adrian, Singapore. Alia terdiam. Hatinya bertanya-tanya. Siapakah sebenarnya lelaki yang setiap pagi ia lepas dengan doa? Dan setiap malam ia tunggu dengan setia. Dan ia tak tahu. Rahmat yang tersembunyi itu, perlahan mendekati waktunya untuk terungkap. Hari itu, tubuh Alia akhirnya menyerah. Sejak pagi ia sudah merasa pusing, namun tetap memaksakan diri bertugas. Pasien datang silih berganti, jadwal jaga tak kenal ampun. Hingga sore, pandangannya mengabur, kakinya gemetar, dan dunia mendadak gelap. Saat Alia terbangun, bau antiseptik menyergap hidungnya. Lampu putih menyilaukan mata. Di atas tempat tidur IGD, tubuhnya terasa ringan namun lemah. Di sudut ruangan, Raka berdiri dengan wajah pucat. Dok, pasien ini kolaps karena kelelahan dan dehidrasi berat, ujar perawat. Raka mengangguk cepat, meski jantungnya berdegup tak karuan. Ia menggenggam tangan Alia yang dingin. Maaf, aku khawatirkan kamu, bisiknya. Malam itu, Alia harus dirawat. Biaya tambahan muncul satu persatu, obat, observasi, dan pemeriksaan lanjutan. Raka melihat angka di layar administrasi dengan napas tertahan. Ia keluar rumah sakit dengan langkah cepat. Motor tua itu, satu-satunya harta yang selalu menemaninya bekerja, ia pandangi lama. Jarinya mengelus setang yang sudah aus. Motor itu saksi perjuangan, saksi penyamaran, saksi kesabarannya. Tanpa ragu, Raka menjualnya. Kembali ke rumah sakit,
Ia duduk di lorong IGD sepanjang malam. Jaket ojek masih melekat, matanya sembab, namun ia tak beranjak. Ia terlelap di kursi besi, terbangun setiap kali nama Alia disebut perawat. Subuh datang, azan terdengar lirih dari kejauhan. Raka berdoa lama, menundukkan kepala. Ya Allah, ambil apa saja dariku. Jangan dia. Saat Alia sadar sepenuhnya, ia melihat Raka tertidur setengah duduk di kursi lorong. Wajahnya lelah, matanya cekung, jaketnya kusut. Mas, suaranya lemah. Raka terbangun seketika. Kamu sudah sadar? Katanya dengan senyum yang dipaksakan. Alia menangis. Mas, kenapa kamu di sini terus? Raka mengusap rambutnya lembut. Tempatku ya di sini. Beberapa jam kemudian, Alia tahu kebenarannya. Motormu kemana? Tanyanya lirih. Raka terdiam sejenak. Sudah tidak ada. Air mata Alia jatuh. Kenapa? Demi aku. Raka tersenyum, senyum yang membuat hati Alia remuk dan hangat bersamaan. Karena cintaku bukan penyamaran, katanya pelan. Aku tidak menikah untuk terlihat hebat, aku menikah untuk setia. Alia menggenggam tangan Raka erat, seolah tak ingin melepasnya lagi. Di luar sana, dunia boleh meremehkan mereka. Namun di lorong IGD itu, lahir sebuah kebenaran. Bahwa cinta sejati tidak diukur dari apa yang dimiliki, melainkan dari apa yang rela dikorbankan. Dan tanpa Alia sadari, pengorbanan itu hanyalah awal. Menuju kejutan besar yang akan mengguncang semua orang. Beberapa minggu setelah Alia keluar dari rumah sakit, sebuah amplop hitam berlis emas tiba di rumah orang tua Alia. Nama keluarga mereka tertulis rapi, disertai logo perusahaan bergengsi yang jarang terlihat kecuali di majalah bisnis nasional. Undangan itu langsung menarik perhatian. Peresmian gedung Pratama Global Group, baca ayah Alia dengan suara lantang. Pemilik dan CEO, Raka Pratama. Ruangan mendadak sunyi. Ibu Alia mengernyit, lalu tertawa kecil penuh sindiran. Raka lagi? Nama pasaran, katanya. Sekarang semua juga pakai nama keren. Seorang paman menyahut sambil terkekeh. CEO kok namanya sama tukang ojek? Kebetulan yang lucu. Tawa kecil mengalir. Tak satu pun dari mereka menoleh ke arah Raka yang duduk tenang di sudut ruang tamu. Alia memperhatikan wajah suaminya. Tak ada perubahan. Tak ada gugup. Tak ada keterkejutan. Hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Mas, Alia berbisik, jantungnya berdebar. Raka menatapnya lembut, lalu tersenyum tipis. Besok ikutlah, katanya singkat kepada keluarga. Aku yang mengantar. Kalimat itu kembali disambut tawa. Kamu? Tanya pamannya sinis. Motor saja sudah nggak punya. Raka tak membalas. Ia hanya mengangguk pelan. Keesokan harinya, keluarga Alia bersiap dengan pakaian terbaik. Ibu Alia mengenakan kebaya mahal, pamannya menyewa jas khusus. Mereka bersiap pergi sendiri, hingga sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan rumah. Pintu mobil terbuka. Seorang sopir berseragam rapi turun dan memberi hormat. Pak Raka sudah siap, ucapnya sopan. Semua terdiam. Raka melangkah keluar rumah, mengenakan kemeja sederhana namun rapi. Ia menoleh ke arah keluarga Alia. Silakan, katanya tenang. Wajah ibu Alia pucat. Ini, mobil siapa? Raka hanya menjawab singkat. Kantor. Di dalam mobil, suasana kaku. Tak ada lagi tawa. Tak ada sindiran. Hanya detak jam dan rasa tidak nyaman yang menyesakkan. Gedung itu menjulang megah di pusat kota. Karpet merah terhampar. Media berjejer. Kamera siap menyorot. Spanduk besar terbentang. Pratama Global Group Grand Opening. Nama Raka Pratama terpampang jelas. Alia menelan ludah. Hatinya bergetar antara takut dan penasaran. Raka menggenggam tangannya. Apapun yang terjadi nanti, bisiknya. Percaya padaku. Di kejauhan, para direksi sudah berdiri menunggu. Dan keluarga Alia belum tahu bahwa langkah berikutnya akan meruntuhkan seluruh kesombongan mereka. Gedung itu berdiri megah, menjulang seperti simbol kekuasaan dan keberhasilan. Lantai marmer berkilau, lampu kristal menggantung anggun,
dan karpet merah membentang dari pintu utama hingga ke panggung peresmian. Para tamu penting berdatangan, pengusaha besar, pejabat, dan media nasional. Keluarga Alia melangkah masuk dengan hati berdebar. Mereka merasa kecil di tengah kemewahan itu. Beberapa dari mereka berbisik kagum, sementara yang lain sibuk memperbaiki penampilan. Lalu, para direksi perusahaan berbaris rapi di depan pintu utama. Seorang pria berjas hitam berdiri paling depan. Wajahnya penuh hormat, matanya fokus ke satu arah. Ketika Raka melangkah maju, seorang staf dengan sigap menyerahkan jas mahal berpotongan sempurna. Raka mengenakannya perlahan. Punggungnya tegap. Langkahnya mantap. Tak ada lagi bayangan tukang ojek yang dulu mereka hina. "Selamat datang, Pak Raka," ucap para direksi serempak, membungkuk hormat. Suara itu menggema. Waktu seakan berhenti. Ibu Alia ternganga. Tangannya gemetar hingga tas mahalnya hampir terjatuh. Pamannya mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. "Tunggu," suaranya tercekat. "Bukankah dia, tukang ojek itu?" Bisik-bisik panik menyebar di antara keluarga. Mata mereka membelalak, menatap spanduk besar di atas panggung. Raka Pratama, CEO Pratama Global Group. Nama itu kini terasa seperti palu yang menghantam dada. Raka naik ke atas panggung. Mikrofon diserahkan padanya. Lampu sorot menyala, kamera media mengarah penuh perhatian. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua," ucap Raka dengan suara tenang namun berwibawa. "Akhirnya, setelah bertahun-tahun membangun bisnis ini di luar negeri, hari ini saya kembali ke tanah air." Keluarga Alia saling berpandangan. Lutut mereka lemas. Raka melanjutkan. "Beberapa waktu lalu, saya memilih hidup sederhana. Bukan karena kekurangan, tapi karena ingin mengenal ketulusan." Ia berhenti sejenak. Pandangan matanya menyapu ruangan, lalu berhenti pada keluarga Alia. "Tidak semua orang menghargai manusia dari hatinya," lanjutnya pelan namun tajam. "Banyak yang hanya melihat apa yang tampak di luar." Wajah Ibu Alia basah oleh air mata. Ia teringat setiap kata hinaan, setiap tawa sinis. Raka turun dari panggung dan berjalan mendekati Alia. Ia menggenggam tangan istrinya. "Wanita ini," katanya sambil menatap Alia penuh cinta, "mencintaiku saat aku dianggap tidak punya apa-apa." Tangis pecah. Alia tak mampu berkata apa-apa. Air matanya mengalir tanpa henti. Pamannya menunduk dalam-dalam. Kami salah," ucapnya gemetar. Raka hanya tersenyum tipis. Tak ada dendam di wajahnya. Hanya ketegasan dan ketulusan. Hari itu, bukan hanya penyamaran yang terbuka, namun juga topeng kesombongan yang runtuh satu persatu. Dan bagi keluarga Alia, hari itu akan selalu dikenang sebagai hari ketika mereka sadar bahwa mereka telah menghina seorang pria besar yang memilih diam demi cinta. Suasana gedung megah itu berubah sunyi. Tak ada lagi gemuruh tepuk tangan, tak ada sorot kamera yang berisik. Yang tersisa hanyalah detak jantung dan rasa sesal yang menggantung di udara. Raka berdiri di hadapan keluarga Alia. Wajahnya tenang, namun sorot matanya dalam, seolah menyimpan perjalanan panjang yang tak semua orang sanggup jalani. "Saya memang pengusaha yang baru pulang dari luar negeri," katanya mantap. "Tapi saya memilih menyamar, karena saya ingin dicintai sebagai manusia, bukan karena harta atau jabatan." Kata-kata itu jatuh satu persatu, menghantam hati yang sejak awal dipenuhi prasangka. Ibu Alia tak kuasa menahan air mata. Tangisnya pecah, bahunya bergetar. Kami salah menilaimu," ucapnya terbata. "Kami buta oleh gengsi, oleh status." Ia melangkah mendekat, lalu berlutut perlahan di hadapan Raka, sesuatu yang tak pernah ia lakukan seumur hidupnya. "Maafkan kami," katanya lirih. Alia terkejut. Air matanya mengalir deras. Ia memeluk ibunya, menangis dalam diam. Para paman dan bibi ikut menunduk. Wajah-wajah yang dulu penuh ejekan kini diliputi rasa malu. "Kami menghina tanpa mengenal," ucap salah satu paman dengan suara gemetar. Raka menghela napas panjang. Ia menatap mereka satu persatu. "Saya tidak datang untuk membalas," katanya pelan. "Jika saya ingin pamer, saya bisa melakukannya sejak awal." Ia menoleh ke arah Alia. "Alasan saya bertahan diam, hanya satu.
Raka menggenggam tangan Alia erat. Karena dia. Tangis Alia makin pecah. Ia teringat malam-malam menunggu, motor yang dijual, lorong IGD yang dingin. Raka kembali berbicara. Cinta yang tulus tidak lahir dari kemewahan, ujarnya. Cinta lahir saat seseorang tetap memilih kita, ketika dunia memandang rendah. Ibu Alia terisak. Kami menilai dari kulit luar, padahal isinya jauh lebih mulia. Raka membantu Ibu Alia berdiri. Tuhan memberi rezeki bukan untuk menyombongkan diri, katanya lembut. Tapi untuk menguji, apakah kita tetap manusia? Semua yang hadir terdiam. Banyak yang menunduk, ada yang menyeka air mata. Kamera-kamera kembali menyala, namun kali ini bukan untuk sensasi, melainkan untuk merekam sebuah pelajaran hidup. Hari itu, pengakuan Raka mengguncang bukan karena kekayaannya, melainkan karena kerendahan hatinya. Dan bagi keluarga Alia, hari itu menjadi titik balik. Saat harga diri runtuh, dan nurani akhirnya bicara. Raka menggenggam tangan Alia di hadapan semua orang. Genggaman itu hangat, kuat, dan penuh makna, seolah merangkum seluruh perjalanan sunyi yang mereka lalui bersama. Dialah yang mencintaiku saat aku bukan siapa-siapa, ucap Raka dengan suara mantap namun bergetar. Bukan saat aku berdiri di gedung megah ini, tapi saat aku hanya lelaki bermotor tua, berjaket ojek, dan sering dipandang rendah. Tangis pecah. Alia menunduk, air matanya jatuh membasahi punggung tangan Raka. Dadanya sesak oleh rasa haru yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Ia teringat hari pernikahan yang penuh hinaan, meja makan yang dingin oleh ejekan, gang sempit tempat mereka memulai hidup, dan lorong IGD yang menjadi saksi pengorbanan. Ibu Alia melangkah maju dengan kaki gemetar. Maafkan kami, nak, katanya lirih. Kami menutup mata terhadap ketulusan, dan membuka hati pada kesombongan. Raka menunduk hormat. Saya sudah memaafkan, jawabnya pelan. Karena hidup terlalu singkat untuk dipenuhi dendam. Para paman, bibi, dan kerabat satu persatu mendekat. Tak ada lagi wajah congkak. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan. Beberapa di antara mereka bahkan menangis, menyadari betapa mudahnya mereka merendahkan tanpa memahami. Alia memeluk ibunya erat. Yang aku inginkan sejak awal, hanya restu, bisiknya. Ibunya mengangguk sambil terisak. Kami salah, Alia. Kami lupa bahwa bahagia itu bukan warisan, tapi pilihan. Tepuk tangan perlahan terdengar. Bukan tepuk tangan kehormatan, melainkan tepuk tangan pengakuan, bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang lebih berharga dari kekayaan, ketulusan. Raka menatap ruangan itu sekali lagi. Hari ini bukan tentang bisnis, katanya. Hari ini tentang pelajaran hidup. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena kita tidak pernah tahu doa siapa yang sedang Tuhan dengarkan. Alia tersenyum di tengah air mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diterima. Di luar gedung, matahari senja menyinari langit dengan warna keemasan. Raka dan Alia melangkah keluar bergandengan tangan, bukan sebagai CEO dan dokter, tapi sebagai dua manusia yang telah diuji dan dipersatukan oleh kesetiaan. Hari itu, hinaan berubah menjadi penyesalan. Kesombongan runtuh oleh ketulusan. Dan cinta berdiri sebagai pemenang. Karena akhirnya, semua mengerti. Cinta sejati tak pernah bertanya siapa kamu, melainkan siapa dirimu sebenarnya. Hari itu menjadi saksi bahwa hidup tak pernah salah memberi ujian. Alia dan Raka membuktikan satu hal sederhana namun sering dilupakan manusia, bahwa cinta sejati tumbuh bukan dari kemewahan, melainkan dari kesetiaan saat segalanya terasa sulit. Raka memilih diam saat dihina. Alia memilih bertahan saat diremehkan. Dan justru dari sanalah Tuhan memperlihatkan kebesarannya. Tak semua orang kuat mencintai tanpa syarat. Tak semua orang mampu setia saat dunia memalingkan wajah. Kini, keluarga yang dulu merendahkan hanya bisa menunduk malu. Bukan karena harta Raka, melainkan karena ketulusan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Kisah ini mengajarkan kita. Jangan pernah mengukur manusia dari apa yang terlihat. Karena bisa jadi, orang yang paling sederhana adalah jawaban doa yang paling tulus. Dan pada akhirnya, cinta yang benar akan selalu menemukan jalannya, tanpa perlu menyamar selamanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Jika kisah ini menyentuh hati kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini terus berkembang. Dan menghadirkan lebih banyak cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah menjadi manusia yang menghargai manusia.